Tiga hal yang wajib dibicarakan dengan calon pasanganmu sebelum memutuskan untuk menikah. Banyaknya kasus perceraian, banyaknya kasus-kasus pertengkaran, pertikaian antara pasangan suami istri di luar sana kadang bisa membuat seseorang itu takut untuk menikah, terutama wanita. Mereka takut, nanti kalau aku nikah malah hidup menderita gimana, nanti kalau aku nikah aku malah jadi nyesel gimana gitu. Ketakutan itu sebenarnya wajar, tapi yang bermasalah itu sebenarnya bukan pernikahannya, tapi yang salah adalah memilih pasangan yang tidak tepat. Itulah kenapa kalian perlu memastikan minimal 3 hal ini dengan calon kamu sebelum kamu memutuskan untuk menikah. Yang pertama adalah keterbukaan. Saat kamu nggak bisa jujur sama calon kamu sebelum nikah, itu adalah tanda-tanda bahwa tidak ada kenyamanan antara kamu dan dia. Saat pasangan kamu nggak mau jujur sama kamu sebelum nikah, itu berarti dia belum sepenuhnya menerima kamu. Itulah kenapa kamu pastikan pertama kamu bisa jujur sama dia, dia juga bisa jujur sama kamu. Kamu bisa menanyakan hal apapun sama dia, begitu juga sebaliknya. Hal apapun ini bisa berkaitan dengan pemasukan, pengeluaran, hutang, dan lain sebagainya. Itu harus jujur. Kalau dari hal yang itu aja nggak bisa jujur, gimana dengan hal yang lainnya? Gimana kamu nanti bisa percaya? Banyak sekali godaan dalam rumah tangga itu tidak ada kepercayaan satu sama lain yang mengakibatkan negative thinking, khawatir berlebihan, cemburu berlebihan, karena tidak ada jujur dari awal. Jadi pertama pastikan kamu dan pasangan kamu itu bisa saling jujur atau terbuka. Yang kedua adalah siap secara mental. Pastikan kamu dan pasangan kamu itu menikah karena kalian memang merasa, oke, saya ingin menikah, saya sudah siap untuk menikah. Bukan menikah karena aku sudah bosen nih ditanyain terus kapan nikah. Bukan nikah karena mama kamu nanyain terus kapan nikah. Bukan nikah karena sepupu kamu udah punya anak 2, teman-teman kamu udah pada menikah. Menikahlah saat kamu memang merasa, oke, saya sekarang udah cukup siap untuk menjadi bagian dari rumah tangga, untuk menjalin kehidupan baru dengan suami saya, dengan pasangan saya. Nah, kalau kamu memang udah siap, baru nanti putuskan untuk melangkah. Kamu juga harus pastikan dini dari pasangan kamu, benarkah dia menikah karena dia memang sudah siap untuk menikah? Karena menikah apalagi untuk laki-laki itu tanggung jawabnya besar. Sudahkah dia siap untuk memberimu nafkah? Sudahkah dia siap untuk menjadi pemimpin imammu? Apakah dia sudah mempersiapkan nanti setelah nikah mau tinggal di mana? Mau ngasih nafkah berapa? Tanggungannya dia berapa? Apakah dia punya hutang dan lain sebagainya? Itu harus dibicarakan, ditentukan di awal. Pastikan kesiapan mental itu penting. Dan yang ketiga adalah buat perjanjian pranikah. Banyak yang nggak tahu mungkin ya, atau masih merasa tabu dengan perjanjian pranikah ini. Jadi perlu diketahui perjanjian pranikah itu tidak harus sesuatu yang harus tanda tangan di notaris ya. Bisa memang perjanjian pranikah mungkin yang terkenal saat ini kan untuk pembagian harta itu memang harus tanda tangan di notaris. Tapi perjanjian pranikah ini tidak melulu soal harta. Hal itu bisa perjanjian ini dibuat dari ngomong-ngomong aja berdua gitu, bisa ditulis juga nanti biar tanda tangan gitu, biar tahu nih kamu dulu pernah ngomongin ini perjanjian pranikah kita. Hal-hal yang bisa dibahas di perjanjian pranikah ini bisa apa saja, bisa mungkin nanti yang ngurus rumah tangga siapa, yang nyapu, ngepel, nyuci baju, masak, nyuci piring nanti siapa, itu bisa dibahas sebelum nikah. Pembagian pekerjaan rumah tangga itu bisa dibahas sebelum nikah. Soalnya biar nanti setelah menikah nggak ada kok semuanya aku yang ngurusin sih gitu. Kan ini rumah tangga berdua, masa cuma istri aja yang perlu mengerjakan sama pekerjaan rumah tangga? Harus dibagi dong, kayak gitu kan bisa dibicarakan. Atau bisa juga bagaimana nanti setelah menikah tinggal di mana. Itu juga bisa dibahas di perjanjian pranikah ini. Terus nanti kita mau punya anak berapa, atau nanti kalau sekiranya kita mungkin tidak punya anak, gimana solusinya, atau mungkin budget untuk pengeluaran bulanan kita berapa, atau nafkah berapa yang bisa kamu berikan ke aku, dan bagaimana cara aku nanti mengelolanya. Bisa dimasukkan ke perjanjian pranikah supaya setelah nikah kamu nggak mereco gitu, kok nafkahnya kurang sih, kok cuma dikasih segini sih.
itu dibahas. Kalau sebelum nikah dibahas, kamu kan udah mempersiapkan diri. Oke, jadi calon aku bisanya ngasih nafkah segini, maka bagaimana caranya aku bisa mengelola uang yang segini untuk kehidupan rumah tangga kita, untuk gaya hidup kita. Terus bisa juga kamu bahas nanti apakah setelah menikah istri nanti boleh kerja nggak? Atau harus di rumah? Nah, kamu udah siap. Kalau memang calon kamu pengennya istrinya di rumah, terus kamu pengennya kerja, ya udah nggak usah dilanjutin. Berarti kalian udah nggak selaras gitu kan? Kalau dari awal udah nggak cocok, jangan harap nanti setelah nikah tiba-tiba jadi cocok. Orang yang pas awal cocok aja setelah nikah belum tentu cocok. Ada percekcokan, ada pertengkaran. Semua dibicarakan sebelum menikah agar tidak menyesal di belakang. Agar pernikahan tidak menjadi neraka buat kamu. Pernikahan tidak menjadi sesuatu yang kamu sesali dalam hidupmu. Pastikan semua itu dibicarakan menurut kebutuhan kamu, menurut prioritas kamu. Mana sih yang penting? Kehidupan pernikahan seperti apa sih yang kamu inginkan? Nah, itu dibicarakan sebelum menikah. Kalau perlu dibuat perjanjian pranikah, bisa di bawah tangan, bisa ke notaris, silahkan. Gitu ya. Pesan dari saya, semoga bermanfaat.